Kenapa jantungku tiba-tiba cepat sekali? Aku sulit bernapas. Kenapa tanganku dingin? Kepalaku terasa ringan. Ada yang tidak beres? Aku akan pingsan. Atau apa aku kena serangan jantung? Aku tidak bisa bernapas. Aku harus keluar dari sini. Tolong kirim ambulans. Saya sulit bernapas. Aku takut mati. Jantungku masih terasa sangat cepat. Aku yakin ada sesuatu yang salah. Pemeriksaan awalnya tidak menunjukkan serangan jantung. Kalau tubuhku baik-baik saja, kenapa tadi rasanya aku benar-benar akan mati? Syukurlah dia datang, tapi aku masih merasa tidak aman. Lihat aku, tarik napas pelan-pelan. Aku mau mati, aku benar-benar tidak bisa bernapas. Kamu aman, aku di sini, pelan-pelan. Kalau tubuhku rasanya aku benar-benar akan mati. Serangan panik bisa membuat seseorang merasa dirinya akan pingsan, kehilangan kendali, mengalami serangan jantung, bahkan bakal meninggal. Tapi rasa takut itu bukan pura-pura iya, jantungnya benar-benar berdebar, tubuhnya benar-benar gemetar, dadanya benar-benar sesak, kepalanya cenut-cenut. Bahkan seseorang merasa benar-benar udah akhir dari hidupnya. Halo, kenalin aku Dr. Emma Sida Pertiwi. Di episode Apa Yang Terjadi di Pikiranku, kali ini kita bahas tentang gangguan panik. Siapa yang pernah mengalaminya ya? Panic attack atau serangan panik adalah gelombang rasa takut atau tidak nyaman yang sangat intens. Serangannya dapat muncul dengan cepat dan disertai berbagai gejala fisik maupun psikologis. Seseorang bisa merasakan jantung berdebar atau berdetak dengan sangat cepat, dada terasa sakit atau tertekan, nafas pendek atau terasa seperti tercekik, tubuh berkeringat dan gemetar, mual, gak nyaman di perut, kepala ringan, atau takut pingsan. Tubuh terasa panas atau dingin, mati rasa atau kesemutan, lingkungan terasa tidak nyata, merasa hilang kendali, atau takut akan meninggal. Bagi orang lain mungkin hanya berlangsung beberapa menit, tapi bagi orang dengan gangguan panik, setiap detiknya terasa sangat panjang. Bukan lagi aku sedikit cemas, tapi ini bahaya. Aku harus menyelamatkan diriku sekarang. Ibaratkan tubuh punya alarm kebakaran. Alarm ini sangat berguna sebenarnya. Ketika ada ancaman, tubuh mengaktifkan respon bertahan hidup. Fight, flight, or freeze. Jantung berdetak lebih cepat agar darah mengalir menuju bagian tubuh yang dibutuhkan. Nafas berubah untuk mempersiapkan tubuh bergerak. Otot menegang. Perhatian menjadi sangat fokus terhadap ancaman. Masalahnya, saat serangan panik, alarm tersebut dapat menyala sangat kuat meskipun orang itu tidak sedang menghadapi bahaya fisik yang jelas. Jadi tubuh terus-menerus mengirimkan sinyal bahaya. Kamu sedang dalam bahaya. Kemudian orang tersebut merasakan, kok jantungku kok berhenti berdebar ya, aku pasti akan meninggal nih. Jadi pikiran tersebut membuat rasa takut semakin besar. Ketika rasa takut meningkat, detak jantung dan nafas juga dapat semakin berubah. Lalu orang jadi semakin yakin bahwa sesuatu mengerikan sedang terjadi. Siklusnya merasakan sensasi tubuh, lalu menafsirkan sensasi itu sebagai bahaya, kemudian takut, gejalanya semakin kuat, dan akhirnya semakin yakin bahwa dirinya sedang tidak aman. Jadi bukan berarti gejalanya hanya ada di pikiran ya. Tubuh dan pikirannya sedang saling memperkuat dan memvalidasi alarm tersebut. Namun serangan panik belum tentu gangguan panik. Seseorang bisa mengalami satu kali serangan panik tanpa mempunyai gangguan panik. Serangan panik juga dapat muncul dalam kondisi mental lain atau berkaitan dengan situasi tertentu. Serangan panik muncul berulang dan seringkali tidak terduga. Setelah serangan terjadi, orang tersebut bukan hanya takut pada kejadian saat itu, tapi mulai takut dengan serangan berikutnya. Ia terus bertanya, bagaimana kalau nanti terjadi lagi? Gimana kalau aku sendirian? Gimana kalau nggak ada yang nolong? Gimana kalau berikutnya aku bener-bener nggak ada di bumi ini?
Ketakutan tersebut dapat bertahan dan membuat seseorang mengubah perilakunya. Jadi masalahnya bukan hanya berapa menit serangan itu terjadi, tapi berapa kali serangan itu muncul dan terus-menerus hidupnya dikendalikan oleh ketakutan dari serangan panik itu. Seringnya setelah mengalami serangan panik, seseorang bisa menjadi sangat peka terhadap sensasi tubuhnya sendiri. Jantung berdebar sedikit sudah mulai, duh jangan-jangan aku bakal muncul lagi nih. Nafas terasa berbeda, aku bakal sesek lagi. Kepala terasa ringan dikit, tuh aku mau pingsan nih. Atau mulai memeriksakan tubuhnya berulang kali. Menghitung denyut jantung, memantau nafas, mencari gejala di internet, memastikan selalu membawa obat, mencari posisi dekat pintu keluar, atau bahkan memastikan ada rumah sakit di sekitar tempat yang akan dikunjungin. Hal-hal tersebut memang memberi rasa aman sementara. Tapi tanpa disadari, orang tersebut dapat semakin percaya bahwa aku hanya aman ketika semua persiapan ini ada. Jadi pada akhirnya yang ditakuti bukan hanya tempat atau situasi tertentu, tapi mulai takut terhadap sensasi rasa takut itu tersendiri. Takut jantungnya berdebar, takut pusing, takut hilang kendali, bahkan takut panik di depan orang. Bahkan dia merasa dunia semakin sempit, takut masuk lift, takut berpergian sendiri, takut berada jauh dari rumah. Jadi awalnya hanya menghindari satu tempat, lama-lama semakin banyak situasi yang dianggapnya tidak aman. Sebagian orang dengan gangguan panik juga mengalami agorafobia, yaitu ketakutan dan penghindaran terhadap situasi ketika melarikan diri atau mendapatkan pertolongan dirasa sulit bila gejala itu muncul. Jadi sering menghindar gitu pada kegiatan-kegiatan yang bikin dia mulai muncul serangan paniknya. Bahkan gangguan panik juga dapat meningkatkan resiko munculnya masalah lain bila nggak ditangani. Lalu apa sih bedanya dengan kecemasan biasa? Kecemasan adalah respon manusia yang normal. Kita bisa cemas sebelum ujian, wawancara kerja, operasi, atau ketika menghadapi masalah keluarga. Biasanya kita mengenali apa yang kita khawatirkan. Rasa cemasnya juga perlahan ya. Sedangkan serangan panik sering terasa datang sebagai gelombang ketakutan yang sangat intens. Gejala tubuhnya bisa begitu kuat sehingga seseorang sedang merasa menghadapi ancaman yang sangat serius. Namun bukan berarti serangan panik selalu muncul tanpa pemicu. Ada juga orang yang mengenali situasi, ingatan, sensasi tubuh, atau kondisi tertentu yang memicunya. Karena itu, jangan menentukan diagnosa hanya berdasarkan pertanyaan apa yang bikin kamu tadi panik. Yang perlu dilakukan adalah penilaian secara menyeluruh terhadap pola serangan, ketakutan setelahnya, perilaku menghindarnya, serta dampak pada kehidupannya. Gimana cara membedakan serangan panik atau serangan jantung? Memang ya, ini yang paling susah untuk dibedakan karena serangan panik dan beberapa kondisi fisik seperti serangan jantung punya gejala yang mirip. Misalnya nyeri dada, sesak nafas, jantung berdebar, keringat dingin, mual, pusing, atau rasa akan pingsan. Karena itu kita nggak boleh bilang ke seseorang kamu kan memang pencemas, jadi mungkin itu cuma panic attack. Terutama jika gejalanya baru pertama kali terjadi. Nyerinya berat atau nggak biasa terjadi saat aktivitas fisik, seseorang punya faktor resiko penyakit tertentu, sampai hilang kesadaran, sesaknya menetap atau semakin berat, atau terdapat gejala lain yang mencurigakan. Jadi tetap walaupun dia suka mengalami gangguan panik gitu ya, evaluasi dari tenaga kesehatan perlu dilakukan untuk menilai apakah nyerinya, sesaknya itu berdasar dari gangguan panik atau serangan jantung. Lalu apa sih penyebab gangguan panik? Ternyata nggak ada satu penyebab yang sama untuk semua orang ya. Gangguan panik dapat dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor seperti gangguan psikologis, riwayat keluarga, kerentanan biologis, genetik, cara seseorang menafsirkan sensasi tubuh, stres, pengalaman hidup, serta faktor lingkungan. Pada sebagian orang, serangan pertama mungkin muncul setelah stres berat. Pada orang lain, serangan muncul ketika hidupnya baik-baik aja.
Bahkan konsumsi kafein atau stimulan berlebihan, kurang tidur, penggunaan zat tertentu, maupun berada pada kondisi medis tertentu juga dapat menimbulkan atau memperburuk sensasi yang menyerupai kecemasan. Lalu gimana gangguan panik didiagnosa? Yang dinilai biasanya seperti apa serangannya, gejala apa yang muncul, seberapa cepat intensitasnya meningkat, apakah serangannya berulang, apakah muncul secara tidak terduga, apakah setelahnya terus merasa takut saat serangan akan kembali, apa mulai menghindari tempat atau aktivitas tertentu, apakah sekolah, pekerjaan, hubungan, atau aktivitas sehari-hari mulai terganggu, apakah ada penggunaan obat, alkohol, kafein, atau zat tertentu, atau apakah terdapat kondisi jantung, pernafasan, tiroid, dan kondisi medis lainnya. Yang perlu dicatat, panic attack juga dapat terjadi bersamaan dengan gangguan panik lainnya, seperti depresi, PTSD, OCD, bipolar, maupun kondisi fisik tertentu. Karena itu, diagnosa bukan sekedar memberi nama pada satu episode aja ya. Jadi diagnosa membantu memahami keseluruhan pola dan menentukan penanganan yang tepat. Lalu apa sih yang dapat dilakukan saat serangan panik terjadi? Tujuan awal bukan memaksa rasa panik itu hilang secepat mungkin, oke? Tujuan awalnya adalah membantu orang tersebut tetap merasa aman dan tidak semakin takut terhadap sensasi yang terjadi pada tubuhnya. Jadi bila kamu sedang mendampingi seseorang yang mengalami serangan panik, bicaralah dengan suara yang tenang. Gunakan kalimat sederhana. Aku ada di sini. Yuk kita cari tempat yang lebih tenang. Yuk dihadapi 1 menit dulu. Jangan mengerumuninya, jangan memaksa menjelaskan banyak hal. Jangan berkata tenang aja, jangan lebay, nggak ada apa-apa, itu cuma pikiranmu. Itu makin bikin dia semakin panik. Kalimat tersebut mungkin menenangkan, tapi bikin dia merasa tidak dipahami. Jadi lebih baik bilangnya, aku tahu itu sangat menakutkan. Aku akan di sini menemanimu. Kamu pasti aman bersamaku. Bila ia mampu, ajari dia untuk memperlambat ritme nafas secara lembut. Jadi bukan memaksa untuk mengambil nafas dengan dalam dan cepat ya, tapi dengan nafas lebih lembut agar tubuhnya mengingat kembali ketenangan yang ada di saat ini. Namun bila gejalanya baru, berat, mencurigakan, atau berbeda dari serangan sebelumnya, langsung segera cari pertolongan medis. Jangan menganggap semua keadaan darurat sebagai serangan panik, oke? Gangguan panik merupakan kondisi yang bisa ditanganin. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah terapi kognitif perilaku atau CBT. Dalam terapi, seseorang dapat belajar memahami hubungan antara sensasi tubuh, pikiran tentang bahaya, rasa takut, dan perilaku menghindar. Seseorang juga dapat dibantu menghadapi sensasi tubuh atau situasi yang ditakuti secara aman dan bertahap. Jadi tujuannya bukan memaksa seseorang mengalami kepanikan, tapi membantu otak belajar bahwa jantung berdebar nggak selalu akan mati, pusing nggak selalu akan pingsan, rasa takut bisa naik tapi bisa turun kembali tanpa harus selalu melarikan diri. Nah, selain psikoterapi, dokter atau psikiater biasanya bisa memberikan obat bila dibutuhkan. Pemilihan obatnya tergantung kondisi medis, kebutuhan, tingkat gangguan, dan lain-lain. Yang perlu diingat, jangan membeli atau menggunakan obat penenang sendiri tanpa pemeriksaan atau bahkan menghentikan obat secara mendadak ya, karena beberapa obat punya resiko ketergantungan, efek samping, atau interaksi dengan obat lain. Gimana kalau kamu punya teman dekat atau keluarga yang mengalami serangan panik? Pertama, percaya bahwa sensasi yang ia rasakan sangat nyata. Ya, mungkin tidak ada bahaya yang terlihat, tapi tubuhnya benar-benar sedang dalam mode siaga. Kedua, jangan memaksa langsung menghadapi semua ketakutannya. Kalimat seperti, kalau takut ke mall, kita ke mall aja terus-menerus sampai kamu biasa. Nah, ini bisa bikin dia semakin kewalahan bila dilakukan tanpa rencana yang tepat. Menghadapi ketakutan harus dilakukan secara bertahap. Dan bila gejalanya berat, harus dibantu dengan tenaga profesional.
Ketiga, jangan pula membantu semua bentuk penghindaran tanpa batas. Bila keluarga selalu membatalkan perjalanan, mengambil alih seluruh aktivitas, atau terus meyakinkan bahwa serangan tidak akan terjadi, rasa aman orang tersebut dapat semakin bergantung dengan keluarganya. Jadi dukungan yang sehat dapat seperti, aku tahu kamu takut, tapi kamu perlu belajar menangani ini. Ayo kita coba pelan-pelan ya. Dan keempat, jangan buat serangan panik ini sebagai bahan lelucon ya. Jangan merekamnya, jangan menghina dia, hanya mencari perhatian. Karena bagi dirinya saat itu ia benar-benar merasa sedang berjuang untuk melawan serangan panik ini. Nah, kapan harus mencari bantuan profesional? Pertimbangkan ketika serangan panik terjadi berulang. Terus merasa takut serangan akan datang kembali. Mulai menghindari tempat atau aktivitas tertentu. Tidak berani pergi sendirian. Aktivitas sekolah, pekerjaan atau hubungan terganggu. Bahkan hidup mulai dipenuhi oleh terus-menerus mengecek kondisi tubuh. Jadi harus segera cari pertolongan ya. Itulah tadi apa yang terjadi dalam pikiran orang dengan gangguan panik. Kalau kamu suka dengan video ini, tulis di bawah ya. Akhirnya aku mengerti. Dan kalau ada di video lain, yuk tulis juga di kolom komentar. See you teman-teman.